semuanya, perkenalkan saya Hesti Mahendra dengan NIM G00252336 dari kelompok V8. Oh my god! Wow! Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang vesika velea. Jadi yang pertama, alur sekresi vesika velea itu empedu diproduksi oleh hepatosit di hepar. Cairan empedu ini tuh kemudian mengalir melalui kanal di kulit empedu yang menuju ductus hepaticus kanan dan kiri. Kedua saluran ini juga bergabung membentuk ductus hepaticus communis. Nah, pada keadaan tidak makan, sphincter Oddi itu berada dalam keadaan tertutup sehingga empedu tidak langsung masuk ke duodenum. Sebaliknya, kalau empedu dialihkan menuju ductus cysticus dan disimpan di vesika velea, di dalam vesika velea itu empedu mengalami proses pemekatan sampai 5 hingga 10 kali lipat karena terjadi penyerapan air dan elektrolit. Ketika makanan berlemak masuk ke duodenum, hormon CCK atau cholecystokinin dilepaskan. CCK itu merangsang kontraksi vesika velea dan secara bersamaan akan merilekskan sphincter Oddi. Jadi kontraksi ini tuh mendorong empedu dari vesika velea masuk kembali ke ductus cysticus yang bergabung dengan ductus hepaticus dan bersama-sama tuh mengalir menuju ductus choledocus. Jadi akhirnya tuh empedu masuk ke lumen duodenum melalui papila duodeni mayor untuk membantu proses emulsifikasi lemak dan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, vitamin E, dan vitamin K. Next, jadi otot yang mengelilingi papila duodeni mayor, itu papila duodeni mayor adalah pintu utama tempat empedu dan cairan pankreas masuk ke duodenum. Di sekitar papila ini tuh terdapat sphincter Oddi, yaitu kumpulan otot polos yang terdiri dari 3 komponen utama, ada otot ductus choledocus, otot ductus pancreaticus, dan otot ampula hepatopancreatica. Jadi sphincter Oddi itu berfungsi sebagai regulator tekanan. Ketika otot-otot ini berkontraksi, maka aliran empedu dan enzim pankreas itu tertahan sehingga cairan tetap tuh berada di salurannya masing-masing. Saat sphincter relaksasi, cairan empedu dan getah pankreas itu dapat masuk ke duodenum secara terkendali. Jadi mekanisme ini tuh sangat penting untuk mencegah reflux isi duodenum kembali ke saluran empedu atau pankreas yang dapat menyebabkan inflamasi. Jadi gangguan pada sphincter ini tuh seperti spasme atau disfungsi sphincter Oddi dapat menyebabkan nyeri epigastrium, kolik biliar atau bahan pankreatitis karena aliran enzim tidak dapat keluar secara normal. Next, di sini ada klinis vesika velea. Jadi secara klinis vesika velea itu paling sering mengalami masalah berupa cholelithiasis atau batu empedu. Batu itu terbentuk karena ketidakseimbangan komponen empedu seperti kolesterol, bilirubin, dan garam empedu. Pasien itu biasanya mengalami nyeri kolik biliar yang tajam, terutama setelah makan makanan berlemak karena kontraksi kantung empedu itu semakin kuat. Jika batu menyumbat ductus cysticus, maka terjadi cholestitis, yaitu peradangan pada vesika velea. Jadi kondisi ini tuh menyebabkan nyeri perut kanan atas, demam, dan murphy sign positif. Bila batu bergerak ke ductus choledocus, maka dapat menyebabkan kolestasis yang ditandai dengan ikterus atau kulit menjadi kuning. Jadi sumbatan pada bagian distal ductus choledocus, terutama itu dekat papila duodeni mayor, juga dapat memicu pankreatitis akut karena cairan pankreas itu ikut terhambat. Jadi inilah sebabnya struktur anatomi saluran empedu itu sangat penting dalam memahami patologi abdomen atas. Jadi pemeriksaan yang paling sering digunakan untuk mendiagnosis penyakit vesika velea itu adalah USG karena dapat melihat batu, penebalan dinding empedu, sama pelebaran saluran empedu. Jadi melalui pemahaman alur sekresi empedu, struktur sphincter Oddi itu dan aspek klinis vesika velea, jadi kita dapat lebih mengerti bagaimana gangguan kecil pada satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan sistem pencernaan
adanya hubungan antara hepar, vesikavelea, pankreas, dan duodenum itu sangat erat. Jadi sehingga kelainan pada satu organ itu dapat menimbulkan dampak klinis yang luas. Jadi demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.